Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Welose, Bante. Perkenalkan, nama saya Mary, saya berasal dari Tangerang. Saya mengenal long evitology itu sekitar 1 tahun yang lalu. Karena berbagai keluhan yang ada di tubuh saya mulai mengikuti terapi. Tapi karena keterbatasan waktu saya juga, saya sebagai seorang pekerja, terus dengan kesibukan lainnya, saya tidak rutin mengikuti terapi long evitology ini. Jadi agak terputus-putus pada awalnya. Nah, singkat cerita, saya itu punya riwayat kesehatan yang agak kurang baik menurut saya dengan berbagai keluhan dalam fisik saya. Yang paling utama yang saya rasakan berapa tahun ini itu adalah GERD dan sakit kepala. Sakit kepala ini saya sudah rasakan itu sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan pada saat saya masih remaja. Tapi tidak terlalu berat sekali saya rasa. Jadi hanya minum painkiller aja itu sudah lebih baik gitu. Nah, GERD saya juga memang lumayan berat juga, sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, pada awal sekitar bulan Juni itu saya merasakan sedikit keanehan di kepala saya. Kepala saya itu serasa seperti kayak kemasukan air. Kalau kita renang kemasukan air itu terasa pening di sekitar sini. Tapi saya merasakan tuh pening tuh di kepala, di bagian atas ini. Nah, semakin hari kepala saya itu semakin aneh kok rasanya, semakin sakit, terus sakitnya tuh aneh. Jadi bukan hanya satu lokasi, jadi pindah-pindah. Dia di tengah, terus nanti dia pindah ke samping, kiri, kanan, belakang, bahkan di depan. Gitu. Nah, terus saya pikir ini sakit kepala biasa. Saya cobalah minum pereda rasa sakit seperti biasanya yang sebelum-sebelumnya saya minum. Tapi ternyata itu tidak mempunyai dampak buat kepala saya. Akhirnya saya pergilah ke dokter yang biasa saya suka kunjungi. Dokter pun hanya memberikan pereda nyeri saja. Tapi lagi-lagi itu hasilnya tidak ada buat saya. Nah, semakin hari kepala saya itu semakin sakit. Hampir setiap hari saya nangis buat nahan sakit itu. Karena sakitnya tuh udah luar biasa dan sakitnya itu awalnya sebentar, makin lama sampai itu hampir 24 jam itu sakit terus. Dan saya itu hanya bisa tidur, makan, udah kegiatan saya begitu aja. Karena nahan sakit itu saya nggak bisa beraktivitas sama sekali. Gitu. Jadi dengan kondisi yang semakin berat di kepala saya ini, semakin sakit yang luar biasa, saya putuskan kepada suami saya minta tolong antarkan saya ke Dokter Syaraf. Di Dokter Syaraf sama, saya udah konsultasi, dokter awalnya hanya memberikan pereda nyeri saja, tapi sama aja, nggak ngaruh. Nggak berpengaruh sama sekali gitu. Nah, terus akhirnya saya balik lagi untuk ke Dokter Syaraf lagi. Dia merekomendasikan coba MRI. Oke, saya ikuti MRI, saya lakukan MRI itu. Setelah hasilnya keluar, tidak ada apa-apa. Jadi di kepala itu nggak ada apa-apa gitu loh. Di satu sisi saya bersyukur, jadi kepala saya masih normal nih gitu loh. Tapi di sisi lain ini penyebabnya belum ketemu gitu kan. Ini kenapa saya bisa sampai sakit berkepanjangan 24 jam saya nangis setiap saat, nahan sakit yang luar biasa. Dokter Syaraf hanya bisa ngasih pereda sakit itu yang analsik yang lumayan kuat, tapi itu tetap aja nggak ngaruh buat saya
gitu. Nah, dokter syaraf kemudian menyarankan coba ibu periksa THT. Nah, oke, saya ikutin, saya periksa THT. Setelah diperiksa, hasilnya juga sama. Hidung, telinga, tenggorokan, puji Tuhan baik-baik saja, nggak ada masalah gitu loh. Saya semakin bingung, ini apa lagi, mana lagi saya harus cari penyebabnya gitu loh. Nah, setelah itu saya berpikir, apa saya kembali lagi ke longevitologi gitu kan. Karena saya bukan yang nggak usaha ya, saya sudah berusaha untuk ke dokter. Ya saya jujur, saya sempat patah semangat juga sih gitu loh, karena saya cari dokter, udah ganti-ganti dokter, tapi belum ada hasil. Ya udah, saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan masih sayang sama saya, berikan saya jalan. Dan Tuhan mendengar doa saya kembali ke longevitologi. Saya karena dulu pernah beberapa kali ke longevitologi tapi memang tidak rutin. Saya kembali ke longevitologi setiap hari ya. Setiap hari memang saya di Tangerang, lokasi saya cukup jauh untuk ke posko-posko ya. Tapi karena saya punya semangat, saya ingin sehat, saya ingin sembuh, saya ingin beraktivitas kembali seperti semula. Saya langsung terapi setiap hari. Saya pindah-pindah posko. Jadi Senin saya ke Ketapang, Selasa Ketapang, Rabu saya ke Green Garden, Kamis saya di WTC Serpong, Jumat saya kembali ke Green Garden, Sabtu saya ke Kemayoran atau ke Permata Senayan, Minggu saya balik lagi ke WTC Serpong. Itu boleh dibilang lumayan melelahkan gitu. Jadi fisik saya sudah sakit, capek, hati saya juga sudah lelah sebenarnya. Tapi karena saya masih punya semangat, punya harapan, ingin sembuh, ingin sehat, saya jalanin itu semua. Saya terapi setiap hari selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya terapi setiap hari, hampir setiap hari. Kecuali saya yang udah benar-benar lelah, ada bolong 1-2 hari gitu, karena saya saking pengen sembuhnya gitu loh. Nah, setelah 1 minggu saya diterapi, 1 minggu masuk ke minggu kedua, itu yang saya rasakan sakit kepala belum ada perubahan, tetap masih sakit luar biasa gitu loh. Tapi saya merasa ada sedikit keanehan. Keanehannya apa? Di telapak kaki saya, saya ngerasa, saya nggak tahu itu efek dari terapi atau bukan. Ya, saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi kulit telapak kaki saya itu mengelupas dari ujung jari sampai tumit, semua mengelupas. Bapak Ibu tahu kalau ular ganti kulit? Ya. Nah, itu kondisi telapak kaki saya. Jadi pelan-pelan makin dari ujung jari sampai tumit itu pelan-pelan mengikis, mengelupas sedikit-sedikit sampai full bersih telapak kaki saya. Saya bilang, ini bonusnya ya, saya bilang gitu kan. Saya bisa sampai kulit telapak kaki itu yang awalnya, maaf saya bukan orang yang suka merawat kaki gitu ya, karena sibuk lah ya, jadi bagian kaki saya nggak terlalu perhatikan. Tapi di situ saya ngerasa kulit saya semakin jadi lebih bagus telapak kakinya itu, gitu loh. Nah itu masuk minggu kedua perubahan di telapak kaki saya. Setelah masuk minggu ketiga, itu ada kejadian yang aneh lagi pada tubuh saya. Muka saya ini pada bentol. Muka bentol, rambut di kepala juga sama, pada bentol-bentol juga, gitu loh. Jadi itu pada bentol dan gatel, seperti digigit nyamuk lah gitu. Tapi itu hilang sendirinya pada masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga itu udah hilang, bentol-bentolnya tuh hilang di muka saya. Nah, masuk minggu berikutnya yang terjadi adalah apa? Rambut saya rontok. Puji Tuhan rambut saya nggak sampai botak rontoknya. Maaf ya kok ya.
Jadi puji Tuhan rambut saya tuh rontok, tapi nggak sampai, puji Tuhan nggak sampai botak ya. Itu rontoknya benar-benar parah, luar biasa. Saya kalau di kamar mandi habis keramas itu ngelihat, aduh kayaknya sedih banget. Saya tipe rambut yang tipis, tapi dengan rontok itu rambut saya semakin tipis gitu loh. Tapi pada masuk minggu keempat, rontoknya tuh tiba-tiba hilang sendiri. Udah hilang, biasa lagi. Saya keramas seperti saya lihat biasa, oh udah nggak ada rontok lagi. Di kamar mandi juga udah nggak ada rontokan rambut kepala saya lagi. Dan sekarang puji Tuhan sudah mulai numbuh rambut-rambut baru di kepala saya. Gitu. Nah, perjuangan saya nggak sampai di situ. Masuk bulan kedua, puji Tuhan, saya baru bisa merasakan perubahan. Kepala saya yang tadinya hampir 24 jam sakit itu sudah mulai berkurang. Saya di sini selama sejak saya ke dokter syaraf itu, saya sudah tidak minum obat sama sekali. Jadi saya memang saya pasrah aja. Percuma saya minum obat, tapi saya nggak merasakan hasil apapun. Tapi maaf ya Bapak Ibu, ini bukannya untuk tidak boleh ke dokter nggak sama sekali, tidak. Ini kebetulan hanya untuk diri saya aja yang merespon seperti itu. Karena dokter pun, medis pun itu memang perlu gitu loh. Bukan kita meniadakan dokter ya, tidak gitu loh. Nah ini terjadi hanya kondisi saya saja gitu loh. Nah terus waktu saya ke dokter THT tersebut, dokter THT juga menyarankan saya coba cek giginya. Datanglah saya ke spesialis bedah mulut. Saya minta cek. Sebelumnya di ronsen dulu, memang pertumbuhan gigi bungsu saya itu ada yang tidur, ada yang posisinya nggak bagus. Bisa jadi ini katanya kemungkinan dari gigi ya katanya, kata dokternya gitu. Tapi saya juga nggak menjamin kalau ini dari gigi. Waduh, saya bilang ini gigi saya jadi taruhan nih gitu loh. Kalau benar dari gigi, kalau enggak gigi saya udah ompong, tetap masih sakit gitu loh. Nah puji Tuhan pada akhirnya saya semakin hari semakin baik ya. Saya nggak jadi cabut gigi gitu loh. Semakin hari semakin baik dan pada masuk bulan kedua, bulan ketiga, puji Tuhan kepala saya sudah jauh lebih baik. Dan 100% sembuh belum. Tapi saya merasakan itu satu jauh lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk testimoni hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan semoga ini dengan longevitologi kita bisa menjadi, dengan kedua telapak tangan kita, dengan longevitologi kita bisa menjadi berkat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita, dan semoga Tuhan memberkati.